Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosen-dosen Fakultas Hukum yang saya cintai dan yang saya hormati. Hari ini saya hendak membuat video tutorial berkaitan dengan cara migrasi data atau bahkan pembuatan RPS OBE Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala semester genap 2024-2025. Nah, sekarang yang paling pertama kita mulai dari paling basic. Nah, saya suka membuat kegiatan seperti ini itu dengan pertama kali membuat satu folder khusus untuk mengumpulkan semua dokumennya. Nah, tadi saya sudah buat foldernya. Ini nama folder yang saya buat ini adalah kurikulum FH. Saya buat dalam kurung video biar gampang bahwasannya ini adalah folder khusus untuk ini. Nah, kedua Bapak dan Ibu semua, saya yakin para ketua bagian sudah mengirimkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini. Namanya itu adalah petunjuk umum pelaksanaan pembuatan dan migrasi data RPS OBE semester genap di grup-grup bagian masing-masing. Nah, ini silahkan di-download di WhatsApp dan kemudian kita pindahkan ke dalam folder yang sudah kita buat khusus untuk kegiatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, di dalam dokumen ini sudah terdapat beberapa petunjuk secara umum tentang bagaimana proses migrasi data atau pembuatan RPS ini nantinya bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada pendahuluan, penjelasan kegiatan, kita akan skip. Nah, di sini ada tautan pendukung penyusunan RPS. Jadi Bapak dan Ibu ada sekitar 4 link yang kita akan gunakan demi kelancaran kegiatan ini. Nah, di sebelah kanan ini, kotak yang berwarna biru ini ada petunjuk untuk membuka link-link ini. Silahkan arahkan kursor pada link seperti ini sampai muncul tanda tangan tunjuk. Kemudian tekan kontrol, kemudian tekan klik kiri kalau yang pakai mouse, atau langsung diklik aja di mousepadnya. Kemudian nanti akan kemudian diarahkan ke dokumen-dokumen pendukung untuk kegiatan OBE. Nah, ini sudah terbuka linknya Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana penjelasan di sini, kita bisa lihat di link ini terdapat beberapa file. Pertama, template RPS OBE case method, template RPS non case method, kemudian juga dokumen petunjuk umum, dokumen yang sekarang ini sedang kita buka, template kontrak kuliah, kemudian file Excel yang mana isinya itu di sheet pertama ada struktur kurikulum yang sudah kita dampingi dengan CPL dan CPMK per mata kuliah. Kemudian juga ada daftar mata kuliah metode case method ya, metode studi kasus, dan juga terdapat deskripsi CPL dan CPMK. Nah, link yang kedua ini adalah link RPS OBE yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yang kita sempat kumpulkan semuanya itu di semester yang lalu. Nah, nanti Bapak dan Ibu jika perlu misalnya mengambil contoh mata kuliah yang mana yang akan kemudian kita kerjakan, atau Bapak dan Ibu misalnya mengampu mata kuliah hukum pidana internasional, kemudian ingin melakukan migrasi datanya, silahkan cari di sini. Nanti Bapak dan Ibu tinggal kontrol, kemudian klik seperti sebelumnya. Nantinya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke bagian kumpulan RPS yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian ada link yang nomor 3, itu adalah link RPS OBE semester ganjil yang kemarin sudah sempat dikerjakan bersama-sama dengan tim RPS OBE ganjil. Jadi ini yang sudah kita submit ketika kemarin pengisian nilai, dan juga yang sudah kita kemudian anggap bentuk yang lumayan baik dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah link untuk submit RPS yang sudah Bapak buat. Jadi ini kalau kita lihat yang link nomor 3 ini, nanti Bapak akan diarahkan kemari. Ini berisi RPS mata kuliah semester ganjil yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Nah,
Kalau kita klik satu lagi di sini, ini adalah link menuju RPS semester genap. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah yakin dengan RPS yang dibuat, tinggal di-upload saja di folder bagian masing-masing. Nah, sekarang kita akan langsung menuju pengerjaan RPS ini. Nah, kita akan buka link yang berisikan dokumen pendukung. Nah, Bapak dan Ibu, semua dokumen pendukung ini tidak boleh dirubah-rubah di dalam melalui link. Jadi harus di-download. Jadi bisa di-download satu persatu. Misalnya di sini bisa tekan bagian download, ini ada sebelah kanan. Jadi diklik dulu pada materinya, kemudian bisa ditekan ini. Sebelah kanan ini ada lambang yang menunjukkan download. Kemudian di-download satu persatu dokumennya. Atau di sebelah kanan ini bisa muncul kata download semua. Nanti munculnya adalah dokumen dalam bentuk RAR. Dan nanti RAR-nya akan diekstrak. Jadi tergantung nyamannya masing-masing. Ya, yang penting jangan langsung dirubah di link ini. Karena nantinya akan merubah semua file dasar dan menyebabkan kebingungan. Nah, saya akan download semua. Ini sedang menyiapkan download. Bentuknya adalah zip. Iya. Sudah terdownload. Kita akan langsung save dokumennya ini di folder yang sudah kita buat tadi. Ini dia. Nah, sekarang semuanya sudah tersimpan di satu folder. Bentuknya ini, karena bentuknya tadi zip Bapak dan Ibu, silahkan diklik kanan. Saya yakin semua laptop sudah mengakomodir ini. Kemudian di bawah ada kata-kata WinRAR, kemudian extract here. Nah, semua dokumennya itu akan muncul di halaman ini. Nah, ini dia foldernya, tinggal diklik. Semua dokumennya pun muncul. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah seluruh dokumen yang kita perlukan untuk melakukan migrasi data ataupun pembuatan RPS OBE. Nah, sekarang kita akan mulai membuka satu-satu dokumennya. Nah, pertama kita akan buka template RPS OBE case method. Nah, Bapak dan Ibu semua, untuk seluruh mata kuliah yang tergolong dalam case method, itu harus menggunakan template terbaru ini. Semuanya sudah kita usahakan terstandar atau setidak-tidaknya memiliki satu standar yang sama agar tidak membingungkan, ya Bapak dan Ibu ya. Baik, nah ini yang Bapak dan Ibu lihat adalah RPS ataupun template RPS OBE untuk case method. Dari mana kita tahu ini adalah case method? Pertama ya dari judul. Yang kedua, di sini juga kelihatan ini ya, warna hijaunya itu ada di bagian case method atau team based project. Nah, apa-apa saja fitur yang ada di dalam template ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama, template ini memiliki penjelasan kolom per kolom. Kita tahu kolom mana yang ada penjelasan jika melihat tanda merah yang ada di sudut ini. Jadi kalau Bapak tekan di sini atau Bapak arahkan kursornya kemari akan muncul komentar. Nah ini. Kemudian juga ada komentar yang panjang. Kita masukkan ke dalam kotak yang berwarna biru ini. Jadi ini tadi juga ada komentar-komentar singkat. Asal ada kode merah di atasnya itu atau sudut merah itu berarti ada komentar. Kemudian juga di sini juga ada satu lagi komentar-komentar. Nah ya. Nah sekarang kita akan mulai mengisi RPS OBE case method ini. Nah Bapak dan Ibu, kita sekarang mau tahu dulu nih, apakah mata kuliah saya itu case method atau tidak ya? Nah ini sebenarnya sudah diputuskan jauh-jauh hari oleh bagian masing-masing
tim OBE semester lalu sempat mengirimkan folder Excel untuk diisi, dan masing-masing bagian sudah melakukan rapat menentukan yang mana yang case method atau yang mana yang bukan case method. Nah, di mana yang bisa di mana kita bisa melihat itu ada di folder struktur kurikulum beserta CPL, CPMK dan bla 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 dan bla bla bla. Jadi di sini langsung dibuka Bapak dan Ibu dokumen yang kedua. Nah, di dokumen ini nantinya kita bisa melihat struktur kurikulum. Di sini di bagian struktur MK. Nah, di struktur kurikulum ini sudah terbagi mata kuliah semester per semester. Ini kita lihat semester 7, ada semester 6, ada semester 5, dan lain-lain. Nah, kemudian juga selain semesternya, sudah ada kode mata kuliah terbaru, ini SFHS dan sebagainya. Kemudian juga udah ada SKS dan kategorinya. Dan yang terakhir ini juga ada nama nama mata kuliahnya, dan terakhir adalah CPL-nya. Jadi ini CPL 001, ini ada CPL 002, CPMK 007 dan seterusnya. Nah, karena kita sedang mengerjakan case method, kita ingin tahu dong yang mana yang case method. Maka kita buka aja di sheet yang kedua. Ini ada list mata kuliah yang merupakan atau yang diklaim sebagai mata kuliah case method. Nah, cara menggunakan halaman ini adalah Bapak di sebelah kanan ini ada kata semester kan ya. Di ujung ini ada drop down namanya, panah ke bawah, diklik di sini. Nanti akan muncul pilihan seperti ini, hilangkan semester yang tidak diperlukan. Kita sekarang perlunya genap kan ya. Jadi kita akan hilangkan ganjil. Tekan OK. Nah, ini berarti adalah list mata kuliah semester genap. Ini keterangannya genap. Ya, ada sekitar 17 kalau saya nggak salah. Yang merupakan mata kuliah yang dianggap sebagai mata kuliah case method. Jadi siapapun yang mendapatkan mata kuliah ini maka harus melakukan atau harus menggunakan template case method yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang kita coba cari dulu nih. Ya, kita sini ada hukum perbankan, hukum perusahaan, bangunan, kontrak dan sebagainya. Nah, sekarang kita buka dulu, kita akan melakukan migrasi datanya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah template yang tadi. Kita kembali lagi ke link-link yang sudah kita buka tadi. Nah, kita perlu salah satu RPS dari mata kuliah yang masih perlu penyesuaiannya, RPS yang di link nomor 2 ya kalau saya nggak salah ya. Tadi mata kuliah apa saja, kita buka kembali. Kita pilih mata kuliah hukum perikatan kali ya. Hukum perikatan itu ada di bagian perdata. Mata kuliah pilihan, saya lupa. Mata kuliah wajib ya. Hukum perikatan. Perusahaan, persaingan, perlindungan perbankan, jaminan, pembiayaan. Oke, berarti kuliah wajib ya, perikatan. Let's say, yap, ini ada mata kuliah hukum perikatan. Nah, jadi misalnya ini yang akan kita gunakan Bapak dan Ibu, silakan di download. Maksud saya ini yang akan kita pindahkan ya, yang akan kita migrasikan datanya. Silahkan di download dulu. Kemudian nanti kita akan save di folder tempat kita kumpulkan semua data tadi ya. Ini foldernya kurikulum FH. Jadi udah benar, kita save saja. Dan kita akan open. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita udah melihat nih. Ini ada RPS yang dibuat semester lalu. Ya. Ada beberapa mungkin nantinya yang harus kita lakukan penyesuaian dari RPS ini. Nah, nantinya akan kita lakukan bersama di sini. Oke, nah. Sekarang kalau di laptop saya kebetulan bisa dilakukan sebelah-sebelah seperti ini Bapak dan Ibu.
Nanti mungkin di laptop masing-masing berbeda-beda, bisa langsung dibuka aja, misalnya dibuka besar seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai. Pertama, nama mata kuliah. Jadi hukum perikatan. Kode mata kuliah, langsung ambil kode mata kuliah yang terbaru. Kalau Bapak dan Ibu tidak yakin apakah kode mata kuliah ini merupakan kode mata kuliah terbaru, silahkan Bapak dan Ibu buka saja Excel yang tadinya terdapat struktur kurikulum. Nah, ini dia. Sekarang kita akan cari perikatan. Ctrl F. Perikatan. Fine. There you go. Nah, sekarang kode yang terbaru adalah SFHS 3038. Kita cek kode yang lama. Sudah berubah. Ini kode yang terbaru ada di dokumen ini Bapak dan Ibu. Dan kita kopas kodenya kemari. Nah, kemudian kategorinya tadi adalah kategori wajib. Sini ada keterangan di sini. Pilih salah satu. P itu berarti pilihan, W itu wajib. Rumpunnya ilmu hukum semua. SKS, kita lihat lagi. Tadi di sana ada nggak dibuat SKS-nya? Kita cek di sini. Bobot SKS-nya 100% teori. Nah, ini berarti yang tadi harus kita rubah Bapak dan Ibu. Jadi, kalau mata kuliah case method itu tidak mungkin 100% teori seperti yang ada di sini. Jadi, ini kan 100% case method. 100% teori. Sedangkan seharusnya kalau mata kuliah ini case method, 50%-nya itu sudah masuk ke kategori praktek atau huruf P. Sehingga kita rubah langsung di template tadi. Kita rubah langsung di sini. Jadi 1 untuk teori, 1 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktik. Nah, jadi kalau nantinya 4 SKS, berapa SKS yang diberikan untuk case method? Jadi kalau ada yang diberikan 1 SKS, 2 SKS itu nanti larinya ke huruf P. Nah, jadi ini bagian atas tanggal penyusunan 16 Januari karena saya buatnya hari ini ya. Januari 2025. Nah, otorisasi ini berisikan koordinator pengembang RPS. Ini kita kopas saja dari dokumen yang lama. Jadi ini Prof. Dr. Ilyas, Ibu Wardah. Oke. Jadi koordinator pengembangnya itu adalah Bu Wardah. Mari. Kemudian koordinator mata kuliahnya adalah Prof. Ilyas. Kita kopas kemari. Nah, jadi sudah semua. Kemudian di sini ada dosen pengampu. Langsung kita kopas aja semua dan pindahkan datanya ke mari. Boom. There you go. Nah, kalau misalnya ini listnya nggak cukup, dihilangkan wrap text biar dia ke samping. Kalau misalnya ke sampingnya jelek, silahkan dibuat wrap text. Nanti digeser ini ke bawah, biar semua nama dosennya muncul. Jadi dibesarkan aja row-nya. Nah, sekarang kita udah selesai sepersekian dari RPS ini. Masuk ke deskripsi singkat. Ini tidak perlu dipikir panjang-panjang. Silahkan dikopas aja. Kalau tidak memiliki RPS OBE sekalipun, bisa langsung aja dikopas pada RPS KKNI. Ini kita ambil di sini. Makanya tadi kita bilang bisa aja datanya itu cuma dimigrasi saja. Tidak perlu dibuat baru. Nah, jadi di sini dia kan ya. Kemudian kita perbesar agar bisa muncul semua kata-katanya. There you go. Nah, ini udah selesai. Bagian paling atasnya udah selesai. Kita akan masuk ke bagian yang agak sedikit teknikal. CPL dan CPMK. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada penjelasan. Singkat sekali, diisi dengan kode CPL yang sudah ditentukan. Di sini keterangannya diisi dengan CPMK yang sudah ditentukan.
Nah, siapa yang tentukan? Ini sudah ditentukan oleh masing-masing bagian. Saya lupa pada bulan berapa, tapi saya kalau nggak salah itu di bulan 12 kemarin sudah kita kirimkan ke masing-masing bagian, dan bagian sudah mengirimkan ulang ke kita, sehingga sudah kita rekap, sudah kita masukkan ke apa ya namanya? Saya lupa, Pak Tawakal yang masukin. Tapi nanti semuanya itu udah masuk ke dalam website, jadi kita tidak bisa rubah-rubah lagi. Nah, sekarang kita mau cek nih, untuk mata kuliah ini apa sih sebenarnya CPL dan CPMK-nya. Kita langsung buka aja di dokumen struktur kurikulum beserta CPL, CPMK, dan case method. Nah, jadi di sini udah keluar. Ternyata di mata kuliah Hukum Perikatan 2 SKS terdapat 2 CPL yang berbeda. Jadi ini CPL 002. Kemudian yang kedua CPL 003. Yang ketiga ini tetap CPL 003. Berarti ini ada 2 CPL. 02 dan 03. Nah, sekarang kita langsung salin kemari. Jadi CPL-nya adalah CPL 002 dan yang kedua adalah CPL 003. Nah, di bagian sini diletakkan diisi dengan, sini ada penjelasan, diisi dengan deskripsi yang sesuai dengan CPL yang dipilih. Di mana lagi lihatnya? Tetap menggunakan dokumen yang tadi. Di dokumen struktur ini, bagian paling akhirnya atau di sheet yang ketiga, itu terdapat deskripsi CPL CPMK. Tadi CPL 002 ya. Sekarang kita lihat ini ada CPL 002. Bisa langsung kita kopas aja di sini di bagian atas, Bapak. Kopas, di Ctrl C. Kemudian kita masukkan kemari. Boom. Selesai. Kemudian CPL 003. Kita cari di mana ada CPL 003, ini dia. Kemudian ambil di bagian atas, kita Ctrl C atau di copy. Kemudian kita akan pindahkan kemari. Boom, there you go. Nah, selesai. Sekarang kita pindah ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Dilihat di mana? Di dokumen yang sama. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada CPL 2. Ya, CPL 2, CPMK 007. Jadi ada sini buat dulu. CPMK 007. Kemudian CPMK berapa lagi? Tadi ada CPMK 012 dan CPMK 013. Sini ada CPMK 012 dan CPMK 013. Right, sorry. 013. Nah, ups. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita masukkan detail CPMK. Sama seperti tadi Bapak dan Ibu, langsung aja ke deskripsi CPL CPMK. Kita langsung cari yang pertama tadi, sorry saya lupa, adalah CPMK 007. Langsung cari CPMK 007, ini dia. Mahasiswa mampu menerapkan teori hukum dasar pada kasus sederhana di masyarakat. Nah ya, jadi langsung kita di bagian atas ini ambil dan kita kopas kemari. Boom. Kemudian juga CPMK 12 dan 13. Sama juga, tinggal di kopas saja. Nah, sudah. Yap. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kita lihat di sini. Kita akan masuk ke bagian sini selesai, alhamdulillah. Kita akan masuk ke matriks korelasi CPL dan CPMK. Apa sih ini? Ini ada penjelasannya. Jadi di sini dijelaskan CPMK
CPL dan CPMK itu korelasinya jika dilihat pada bobot itu bagaimana? Misalnya untuk mencapai CPL tertentu berapa CPMK yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak ada 3 CPMK sedangkan di sini kolomnya cuma 2. Ya silakan ditambah aja. Nah, di sini kita lihat tadi CPL 02 pertama penting CPL 002. Kemudian di sebelahnya ada CPL 003. Ya. Nah, CPL 002 ini itu CPMK-nya pasti 007. Dari mana saya tahu? Pertama karena saya yang buat. Yang kedua, di Fakultas Hukum kita sudah susun model perhitungannya itu adalah tiap satu CPL, CPMK-nya itu tidak akan lebih dari 5. Jadi CPL 001, CPMK-nya 1 sampai 5. CPL 002 pasti CPMK-nya itu dari 6 sampai 10. Jadi nggak mungkin ini nggak ada opsi yang 9, 10. Opsinya cuma ada 007, berarti ini untuk CPL 002 itu CPMK-nya adalah CPMK 007. Nah, kemudian nanti ada CPMK 012, K012 dan satu lagi ada CPMK 013. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan hubungan antara CPMK dan CPL ini? Caranya sederhana sekali Bapak dan Ibu. Jadi, untuk CPL ini mohon maaf saya ketengahkan biar lebih indah dilihat. Nah, jadi CPL ini berapa persen CPMK-nya itu digunakan? Atau misal untuk CPL 002 ini, CPMK 007 ini berapa persen? Kalau di sini kita lihat karena CPL 02 hanya diwakili oleh CPMK 007, maka CPMK 007 itu secara penuh nantinya akan mewakili bentuk asesmen atau penilaian atau dianggap sudah berhasil tercapai CPL 002 apabila 100% atau dinilai yang lulus di CPMK 007. Nah, jadi nanti di CPMK 012 berapa? Di CPMK 013 berapa? Nah, jadi begitu kurang lebih di sini nanti tinggal Bapak tekan auto sum, enter, keluar barangnya. Nah, ya, di sini Bapak dan Ibu, CPMK 012 berarti 50% dan CPMK 013 50%. Nah, dari mana taunya 50%? Ya, yang pertama penting diingat kita sedang mengerjakan case method. Peraturan di dalam case method adalah CPMK yang mewakili case method atau case method itu harus memiliki nilai setidak-tidaknya 50% minimal. Ya, atau setidak-tidaknya 50% dari total nilai terhadap CPL tertentu. Nah, di sini CPMK 013 sebagaimana udah kita jelaskan di sini ada dalam kurung case method merupakan CPMK case method. Jadi kita bisa kasih 50% untuk CPMK 013, maka sisanya CPMK 012 50%. Bisa nggak Pak kita berikan lebih dari 50%? Bisa aja misalnya 90% CPMK 013. Jadi untuk CPL yang kedua, acuan lulus tidak lulusnya itu adalah pada case method. Berarti nanti 10%-nya itu di CPMK 012. Cuman seperti ini biasanya jarang, kita lebih suka membaginya itu rata agar nantinya ketika menyusun komponen dan juga membagi dosen lebih gampang. Nah, jadi ini juga silakan ditekan auto sum, kemudian barangnya muncul. Nah, di bobot CPMK ini Bapak dan Ibu juga sama, tekan auto sum, enter. Kemudian nanti diklik di bagian ini, diklik di sini yang sudah ada angka 100, kemudian ditarik ke bawah. Boom. Jadinya 200. Ini 200 dari sisi kanan, 200 dari sisi kiri. Jadi ini udah tepat. Bagian sini sudah selesai. Nah, kita akan move on ke matriks kesesuaian CPMK terhadap visi universitas Bapak dan Ibu. Setiap CPMK itu kita isi di sini. Ini jadi CPMK 007, CPMK 012 dan CPMK 013. Nah, apa sih yang ingin dilihat?
Yang ingin dilihat dari sini adalah apakah CPMK, capaian mata kuliah kita ini, ya, berhubungan nggak sih dengan visi dan misi USK berkaitan dengan Law Technopreneur, SDGs, dan Research Based Learning. Law Technopreneur ini mungkin secara sederhana dipahami adalah bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum atau alumni Fakultas Hukum kemudian berdampak pada perekonomian atau bahkan ikut bergabung dalam pronyo itu ataupun ya berbisnis tadi. Bisa aja paling sederhana misalnya memberikan saran-saran hukum pada perusahaan dan sebagainya. Jadi ya pengacara, kemudian notaris dan beberapa jabatan ataupun pekerjaan alumni Fakultas Hukum ataupun sarjana hukum itu bisa saja berkaitan dengan Law Technopreneur. Nah, sekarang kita sedang mengerjakan RPS dari mata kuliah Hukum Perikatan. Nah, pasti berhubungan dengan Law Technopreneur. Yang mana? Nah, kita lihat aja nih di CPMK-nya nih. Mahasiswa mampu menerapkan teori hukum dasar pada kasus sederhana di masyarakat. Berhubungan ya dengan bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis kasus hukum berdasarkan teori yang relevan. Berhubungan nggak dengan bisnis? Mahasiswa mampu merancang solusi hukum berdasarkan analisis mendalam. Berhubungan nggak dengan bisnis? Oh, misalnya CPMK 013 berhubungan dengan Law Technopreneur. Silahkan diklik di bagian bawah ini yang sesuai dengan Law Technopreneur. Ketik huruf V. Jadi V itu sama dengan checklist. Kemudian SDGs. SDGs ini adalah Sustainable Development Goals yang dibuat oleh UNDP. Dan di sini ingin dilihat apakah CPMK ini memiliki korelasi atau enggak terhadap tercapainya Sustainable Development Goals-nya tadi. Hukum perikatan saya nggak tahu nih hubungannya kemana. Misalnya hukum perang ya. Kalau kita sedang mengerjakan hukum humaniter, maka kita akan gampang. Saya lupa kayaknya SDGs ke-16 menjaga perdamaian. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini ada termasuk dalam SDGs, langsung diketik saja SDGs 16 misalnya. Nah, dari mana sih taunya SDGs itu? Mohon maaf, bisa aja langsung di Google aja, Pak. Jadi semuanya itu ada di Google SDGs UNDP. Jadi langsung aja dibuka di sini. Keluar dia SDGs-nya ada 16 atau 17. Atau bahkan saya salah jadinya bisa lebih, I forgot. Nah, jadi dia ada sini. Nah, ini nih. Climate, ada life opportunity, ada peace, justice and strong institution, life on land, bla 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 bla. Nah, itu dia SDGs-nya. Atau apa, klik aja bagian gambar, tinggal nih banyak nih keluar nih SDGs nih. Pak tinggal lihat aja, kalau keluar ikan berarti urusannya bagian kelautan ataupun fisheries dan sebagainya. Jadi bisa langsung dapat dokumennya di Google insya Allah. Nah, kita kembali kemari. Jadi nanti kita anggap ini tidak ada hubungannya dengan SDGs dan tidak ada hubungannya dengan research based learning. Nah ya, jadi ini ya. Nah, di bagian sini Bapak dan Ibu tadi saya ini sebenarnya salah ya. Saya sudah baca beberapa, mohon maaf ini nanti di template-nya kalau ada kesalahan nanti silakan diperbaiki aja. Di sini kan saya tulis bahan kajian adalah bahan yang digunakan di dalam materi pembelajaran, seperti buku bacaan utama atau modul dan sebagainya. Ternyata di sini adalah yang benar adalah bahan yang dikaji per hari ataupun materi belajarnya apa. Misalnya hari pertama itu berkaitan dengan definisi dari hukum perikatan misalnya. Yang di hari kedua nanti berkaitan dengan mohon maaf, kayaknya saya nggak begitu tahu hukum perikatan, sorry. Mungkin dari kedua adalah hukum perikatan dan teknologi kekinian. Not sure, but ya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti dibuat saja ya seperti ini, apa-apa saja materi yang diajarkan. Ya tidak mesti ada angka, jadi bisa langsung diketik aja. Atau kalau mau lebih rapi bisa dibuat satu definisi, kemudian nanti dua,
3 lili-lili dan seterusnya. Jadi ini bahan kajian yang dilakukan tiap harinya ya, masuk hari per harinya berapa. Kalau misalnya ini jumlahnya kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masih perlu 8 lagi, silahkan di insert aja. Kalau mau insert banyak-banyak apa Pak, di sini aja di bagian sini. Di drag ke bawah. Nah, kemudian di copy. Di copy. Kemudian ditekan insert. Nah, jadi akan keluar sebanyak itu juga dia nanti. Ini dirapikan, tarik sampai ke ujung, merge cell, tarik ke bawah. Ups. Nggak mau dia ya. Jadi ini diginiin dulu berarti. Di unmerge dulu semuanya. Baru bisa ditarik ke bawah. Honey item gua. Sorry. Sampai kemari aja deh. Nah, sorry, tarik ke bawahnya udah. Nah, udah nanti tinggal ditambah aja Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai ketemu 16 kali pertemuan. Atau bisa aja cuman 10 materi untuk 16 kali pertemuan. Karena nanti mungkin ada materi yang pertama itu masuknya 3 kali dan lain-lain itu nanti bergantung pada materi ajar masing-masing perkuliahannya, masing-masing mata kuliah. Nah, kemudian ini pustaka pembelajaran, ini baru yang benar ya, adalah referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa ya. Jadi ini nanti buku-buku ajar, modul ajar dan sebagainya. Nah, di bagian pendukung ini Bapak dan Ibu lebih bagus sebenarnya kalau Bapak dan Ibu bisa masukkan artikel-artikel jurnal, publikasi-publikasi pribadi dosen yang memang relevan dengan perkuliahan. Jadi ini bisa kemudian menambah kapabilitas dan juga mungkin showcase bahwasannya kita juga terlibat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi anak-anak bisa tahu Bapak ini juga ikut nulis dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke yang paling kompleks mungkin menurut saya ya, itu berkaitan dengan penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada penjelasan yang penting. Yang pertama, jangan pernah menghapus nilai yang terdapat pada kolom total nilai ini. Ini jangan pernah dihapus-hapus Bapak dan Ibu ya. Ini jangan dihapus nih. Sini nih jangan dicuke-cuke. Kenapa? Karena ini ada nilainya. Jadi udah ada rumusnya. Kalau Bapak lihat di sini tulisannya 50, muncul di sini langsung ada sebagainya nih, entah apa nih kan ya. Ini ada tugas sebagainya nih. Banyak kali nih kode-kode yang memang udah kita susun sedemikian rupa. Bagian sini juga ya, jadi ini udah ada rumusnya sehingga tidak perlu di otak-atik. Jadi cukup ya biar aja lah, udah di situ aja ya. Nah, kemudian yang harus diganti itu apa? Yang ada di sini. Jadi yang diganti itu cuman yang ada di dalam ini aja. Biruin aja ya biar beda. Let's go green. There you go. Nah, jadi apa yang ada di sini aja yang akan kita rubah-rubah. Yang ada di bagian biru ini. Ya. Jadi misalnya ini saya ganti nih jadi 500. Maka di sini akan berubah nih. Ini saya ganti jadi 2000. Ini nanti akan berubah di sini ya. Jadi bagian total ini jangan dirubah. Nah, sekarang kita akan masuk kemari. Bapak dan Ibu, kita perkenalkan dulu satu persatu. Ini adalah evaluasinya, jenis evaluasi. Jadi basisnya apa? Karena ini adalah RPS case method, maka namanya adalah aktivitas partisipatif itu untuk case method. Kognitif, pengetahuan dan sebagainya itu adalah apapun yang di luar case method atau di luar PJBL. Jadi tugas, UTS, UAS dan sebagainya. Nah, saran dari kami untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam mengerjakan penilaian nantinya di akhir semester, komponen evaluasinya itu diusahakan tidak lebih dari 4. Kalau untuk yang ada case method, saran dari kami adalah 1 case method sebagai komponen evaluasi, kemudian tugas atau kuis, kemudian UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Udah itu aja. Kalau misalnya Pak dan Ibu senang membuat tugas, misalnya di beberapa situasi mata kuliah PHI misalnya 4 SKS, 4 orang dosen, mungkin masing-masing dosen hendak membuat
tugas dan juga hendak membuat UAS atau UTS misalnya, ya kami persilahkan, tidak masalah masing-masing dosen untuk membuat 3, 4, 5 kali ujian. Namun di dalam RPS cukup masukkan komponen evaluasinya 4 saja. Jadi nanti bagaimana penilaiannya? Nah, di sisi penilaian yang diinginkan oleh RPS adalah yang diinginkan oleh sistem adalah nilai akhir dari setiap komponen yang Bapak kasih tadi. Misalnya Bapak kasih 3 tugas 1 UTS ya, atau Ibu kasih 2 tugas 1 UTS. Ya udah, nanti untuk dosen A, rubrik yang diisi adalah rubrik tugas misalnya. Walaupun ada 10 biji tugasnya, dikumpulin aja jadi 1, nanti ketika dimasukkan ke dalam komponen, nama komponennya adalah tugas. Untuk dosen kedua, nama komponennya adalah UTS. Mau 10 kali dibuatnya tugas, tetap nama tugas-tugas itu setelah dikumpul adalah UTS. Tujuannya apa? Agar nanti ketika submit, itu hanya 4 saja yang harus diisi. Nah, kasus semester lalu ada yang 8, ada yang 12. Dan itu sangat melelahkan, terutama mata kuliah dengan jumlah mahasiswa 60 orang atau lebih. Itu nanti akan sangat melelahkan, 40 orang atau lebih melelahkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini. Di sini adalah tempat Bapak dan Ibu mengisi CPL-CPL-nya. Jadi ini dihapus saja, ya. Kemudian diganti dengan CPL, kode CPL-nya. CPL 00, CPL 001 tadi. Lupa sih. CPL 002. 002 dan satu lagi CPL 003. Nah, ya. Di bagian yang kedua ini diisi dengan kode CPMK. Jadi CPL 002 dan CPL 003 kan ya. Nah, saran kami Bapak dan Ibu sebagaimana terlihat di sini, bagian sini adalah bagian CPMK case method karena rumusnya ini ya, rumus di sini itu kita arahkan untuk merespon nilai yang ada di sini, di 2 ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya case method, maka usahakan CPMK-nya itu masuknya kemari. Jadi CPMK yang ada case method kan, CPMK yang ada case method adalah ataupun berada di bawah CPL 003 tadi kan ya. Ini kita lihat kembali ini ya, CPL 003. Itu CPMK case methodnya kan CPMK 013 nih. Dan 013 ini berada di bawah CPL 03 kan ya. Nah, jadi mungkin ya dibuat saja di sini Bapak dan Ibu CPL 003-nya dulu. CPL 003. Kemudian nanti baru CPL 002. Jadi seharusnya nggak masalah. Nah, kenapa saya spasi? Karena CPL 003 punya 2 kan ya, punya 2 penilaian kan ya. Jadi nanti ini digabungkan saja. Nah, CPMK-nya dibuat di sini. Jadi ini CPMK berapa ini? CPMK 012 dan di sini ada CPMK 013. Jadi yang 13 ini tadi yang case method. Kemudian di sini ada CPMK 007 ya. Ini dihapus. Jadi nanti kalau cuma 3 ya semua penilaian di sini ya dihapus aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya yakin di rapat-rapat mungkin sudah diselesaikan ya. CPL ini bobotnya berapa? CPL ini bobotnya berapa? Nah, biasanya kan kita baginya itu 50%, 50%. Kan ya. Jadi di sini nanti kita lihat dulu CPMK-nya ini bagaimana ya. Jadi di sini berarti 50%. Di sini 50%. Ya, persennya nggak perlu dibuat, tinggal dibuat aja 50%. Udah kelar. Ya. Nah, di sini 50%. Maaf Bapak dan Ibu. Di sini ya, di CPMK yang tadi CPMK-nya case method itu wajib 50%. Kan ya?
Nah, nanti di CPMK-nya 012 berapa persen? Soalnya di CPMK 012 itu 20%. Maka sisanya adalah 30% di CPMK 007. Jadi ini nanti hitungannya adalah 100%. Nah, sekarang kita hendak menilai CPMK 012 karena dia bukan case method, maka tidak boleh ada nilai di sini. Nah, jadi nilai itu sesuai dengan masing-masing. Jadi kalau ada case method itu nilainya di atas semua. Kalau semuanya CPMK-nya case method, kayak mana Pak Faldi? Berarti semua nilainya di atas. Nah, CPMK 12 itu hendak diakses dengan apa? Dievaluasi dengan apa? Misalnya untuk CPMK 12 saya cuma mau kasih tugas tok. 100% penilaian untuk CPMK 012 itu ada pada tugas. Maka kita kasih 100%. Nah, penting diingat Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini saya ada buat catatan, tak hampir lupa. Penilaian pada kurikulum OBE itu tidak lagi berfokus pada nilai akhir. Ini kayak ini dapat A, ini 98, ini 86, 87. Bukan itu saja fokusnya sekarang. Fokusnya adalah juga termasuk apakah setiap CPMK yang ditawarkan itu mahasiswanya lulus atau enggak. Jadi kalau dulu kan kita bisa tugas 20% ya, ini 20%, ini 30%. Kalau kali ini enggak semuanya begitu. Jadi tergantung kita mau menilai apa, dan mahasiswa yang penting itu dapat lulus di CPMK tersebut. Misalnya gini, bisa aja di CPMK 012 itu saya kepengen menguji dia dengan dua cara. Satu, saya berikan tugas nilainya 20% cuman. Kemudian saya juga ingin memberikan dia UAS, saya kasih UASnya itu berarti 80%. Nah, idenya adalah total dari CPMK ini harus dapat 100. Kemudian nanti di CPMK 013, karena memang ini case method, dan saya mau pure case method murni, analisanya murni studi kasus. Tidak ada tugas tambahan, tidak ada UAS, tidak ada UTS, case method, maka buat di sini 100%. Tapi kalau misalnya memang saya ingin memberikan case method, tapi saya juga ingin anak-anak ini saya kasih tugas, mungkin buat makalah. Ya udah. Di tugas ini dibuat 20, di sini dibuat 80. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, tapi kalau kita buat begini, nanti nggak tercapai, ininya minimal harus 50. Makanya untuk case method, kalau dia cuma satu CPMK-nya, itu nanti biasanya 100% di sini, karena total bobotnya itu adalah 50%. Jadi case method saja. Untuk yang lain kan bisa diakses melalui tugas dan sebagainya. Nah, kemudian untuk CPMK yang CPMK 007, saya itu mau dia memberikan tugas. Ini mungkin kita ganti ke UAS biar jangan membingungkan, biar semuanya ada. Jadi ini saya mau kasih dia tugas 1 dan saya juga mau menilai dia melalui UAS. Udah selesai. Jadi semuanya udah 100%, berarti ini udah top. Karena ini merupakan template RPS OBE case method, maka penilaiannya muncul di sebelah sini. Sebelah sini total bobot case method. Kalau udah sampai 50 berarti udah valid. Minimal 50. Ini udah 50, berarti ini RPS OBE-nya udah benar. Untuk case method. Nah, Pak, ini kenapa Pak tugasnya cuma 13% atau UTS-nya cuma 16% atau UAS-nya cuma 21%? Memang seperti ini. Jadi tidak kemudian baku seperti dulu, UAS harus 40%, UTS harus 50%, tidak lagi baku seperti dahulu. Itu tergantung bagaimana cara kita hendak meng-assess masing-masing CPMK. Bisa aja misalnya ya udah saya maunya itu UAS doang. Jadi biar tinggi UAS-nya. Taruh di sini 100%, angkanya bertambah di sini. Ini juga saya maunya UTS doang. Ya udah, berarti buatnya 100% di UTS. Udah selesai.
Jadi UTS-nya 20%, UAS-nya 30%, case methodnya 50%. Berarti untuk mata kuliah ini tidak ada nilai untuk tugas. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian kita langsung ke bawah, langsung kemari salah satu bagian penting juga. Nah, Bapak dan Ibu, sini sebelah kiri ini ya, materi dapat dijelaskan per 2 minggu atau 2 pertemuan. Misalnya di sini Bapak buat minggu ke 1 dan 2. Ngapain aja minggu 1 dan 2? 1 dan 2. Mahasiswa diharapkan mampu apa ya? Mampu memanjat. Saya nggak tahu mampu apa ya di mata kuliah perikatan. Mampu memahami apa itu perikatan. Tadi misalnya di materi hari kedua itu berkaitan dengan teknologi dan mampu mengkaitkan hubungan teknologi dan perikatan. Udah. Indikatornya apa? Misalnya satu, mahasiswa paham konsep perikatan. 2, mahasiswa paham apa itu teknologi. Nah, untuk kriteria dan teknik Bapak dan Ibu, saya tidak membatasi sebenarnya. Jadi ini bisa bentuknya itu membuat resume, tugas, bisa ceramah dan sebagainya, itu bergantung. Nah, kalau misalnya di case method itu hendak diterapkan di pertemuan tertentu, maka harus dibuat seperti ini nantinya. Modelnya itu model seperti ini. Jadi ada model yang seperti ini, Pak. Mbak Ibu, biasa aja dia, nggak perlu penjelasan apapun. Ada model yang seperti ini nih, ada kotak coklat sini nih. Ya, sini kalau Bapak bisa lihat pada bagian uraian ini harus diperjelas. Pada minggu berapakah bentuk pembelajaran case method itu akan diterapkan? Minggu pertama sampai kedua kah, minggu keempat sampai kelima kah, minggu keenam sampai keberapakah, nanti di sini dibuat. Misalnya bukan di minggu ke-1 dan kedua, ya udah tugasnya itu mungkin cuma membuat makalah dan sebagainya. Dan ya di kotak yang coklat nih dijelaskan pada bagian penugasan kolom warna coklat. Sini ya, warna coklat nih ya. Misalnya Bapak ingin melakukan case methodnya di sini, misalnya di minggu ke-6 sampai minggu 6, 7 dan 8 misalnya. Atau minggu 6 sampai 8. Misalnya kan ya. Maka nanti Bapak dan Ibu ini harus nambah kolom 1. Biar bisa buat begini. Jadi tambah 1 kolom atau ininya dihilangkan merge-nya kan ya. Jadi ini digabungkan kemari, ini digabungkan kemari, dan ini jadi kolom yang coklat tadi. Nah, gitu dia, kolom coklat nih. Nah, di dalam sini nantinya Bapak dan Ibu harus diperjelas apa yang hendak dilakukan. Case methodnya itu apa? Di sini sudah saya buat penjelasan. Mahasiswa akan melakukan analisis kasus atau apapun modelnya, ya, karena satu RPS ini digunakan di berbagai kelas, karena cuma boleh satu RPS aja yang digunakan untuk semua kelas, maka wajib diidentifikasikan tema dari kasus yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk menghindari redundant atau pengulangan atau bikin bosan, jangan berikan kasus yang spesifik. Kasus-kasus tertentu, cicak versus buaya atau buaya versus kadal, jangan terlalu spesifik. Cukup diberikan tema. Misalnya temanya adalah melakukan analisa kasus perjanjian bilateral antara negara A dan negara B di dalam kegiatan perikatan, apalah misalnya kan ya. Jadi diberikan tema sehingga nanti dosen memiliki kebebasan untuk memunculkan kasus-kasusnya untuk kemudian dipelajari ya. Jadi jangan nanti terlalu khusus kasusnya disebutkan. Nah, terdapat contoh pada sheet yang kedua. Di sini ada contohnya nih Bapak nih. Ini contoh di mata kuliah
kewarganegaraan atau Pancasila, saya lupa nih ya. Kayaknya di kewarganegaraan. Nah, di sini misalnya pada pertemuan keempat sampai 5 ya, ini dijelaskan kemampuannya, indikatornya apa, rubriknya bagaimana, modelnya apa. Di sini dibuatnya case method. Nah, permasalahan sosial di Indonesia menggunakan konsep ketahanan nasional. Nah, jadi gini nih. Jadi mahasiswa tahu di pertemuan 4 sampai 5 nantinya kegiatan kita adalah melakukan studi menggunakan metode case method. Apa yang hendak distudi, temanya ini. Jadi masing-masing mahasiswa bisa buat kelompok dan sebagainya, bagaimana terserah dosen, teknisnya bagaimana ya. Nah, begitu Bapak dan Ibu untuk case method. Nah, kemudian di sini ada materi apa yang akan dipelajari, misalnya ABCDEFG. Dan di sini penting ditambahkan referensi untuk materi pada hari itu. Jadi pada hari itu materinya apa? Nah, ya agar kita semua bisa ada anak ini bisa baca dulu dia mungkin biar mereka bisa paham dulu untuk materi A, B, A, S, D, A, K di atas itu referensinya bisa dilihat di mana aja. Nah, bobot nilai ini tidak usah diisi karena saya secara pribadi pun terkadang masih terbingung-bingung ya. Udah semuanya Bapak dan Ibu, kurang lebih kurang bentuknya seperti itu untuk di bagian RPS OBE case method. Nah, ke bawah ya silahkan diikuti format yang sudah ada. Bagian bawah ini tidak perlu dicukeh-cukeh karena memang ini sudah formatnya seperti itu. Ya, deng selesai sudah satu template RPS case method. Nah, sekarang kita akan lanjut ke RPS non case method. Kita akan buka dulu. Ini akan sangat cepat, dalam 5 menit insya Allah selesai. Karena tidak banyak berbeda ya. Jadi saya tidak akan mempraktekkannya itu dari A sampai Z seperti tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ini sama, bagian atas sama, penilaian sama, hubungan korelasi dan drama-drama bagian atas ini sama semua insya Allah. Dari mana kita tahu ini adalah template non-case method? Kita lihat ini kode berwarna hijau ini ada di bagian non-case method. Nah ya, nah penjelasan di sini juga sama. Nah, kita langsung masuk ke mari. Ini juga sama Bapak dan Ibu. CPL, CPMK. Nah, di sini bedanya bagian sini saya hitamkan karena kita tidak perlu ini. Dan ini tidak akan mempengaruhi apapun. Ya, jadi silakan dirubah-rubah di sini mau apa ya. Mau taruh 1000 di sini sebagainya, mau taruh 500, pokoknya sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim. Yang penting di bagian sini harus 100, di bagian sini juga harus 100. Dan yang lain-lainnya di bawah itu sama ya Bapak dan Ibu semua ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Ups, ini ada yang tersesat satu di bawah ini. Dihapus saja. Nah, penting untuk diingat setelah selesai mengerjakan ini semua Bapak dan Ibu, komentar-komentar ini silakan dihapus. Jadi ini yang biru-biru ini dihapus aja nanti. Makanya saya bilang di-download dulu agar nanti ketika Bapak hapus di dokumen orang lain tidak ikut terhapus kalau Bapak ngerjakannya online. Bapak dan Ibu ngerjakannya online ya. Untuk menghapus yang merah-merah ini gimana ya? Klik aja di sini, klik kanan, kemudian bisa langsung delete comment. Nanti langsung terhapus komentarnya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah migrasi atau pembuatan RPS case method. Misalnya udah selesai, silahkan Bapak save. Kemudian setelah di save, dokumen tersebut dikirimkan melalui link yang keempat tadi. Sini link yang keempat, tautan unggah RPS. Nanti di sini ada RPS semester genap. Ini tinggal buka bagian perdata, kemudian langsung di-upload ke drive, folder drive ini. Nah, sekian dari saya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga tutorial ini membantu kita semua dalam menyelesaikan RPS OBE Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala semester genap 2024-2025. Saya Aditya Rifalding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.